Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Khotafidin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk malam ini biasa kita mengkaji kitab Arba'in Nawawi. Mungkin malam ini kita buat tema yang lain aja. Sebutkan di dalam hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, qala, dia mengatakan, aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. 5 perkara kalau menimpa kalian maka saya berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana 5 perkara itu menimpa kalian. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada orang-orang muhajirin bahwa ada 5 perkara yang kalau menimpa kalian aku berlindung dari 5 perkara itu. Yang pertama, lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'una wal auja' allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw. Yang pertama, tidaklah tampak sebuah fahisyah, keburukan. Yang dimaksud fahisyah di sini adalah perzinahan dan yang semacamnya. Tidaklah tampak sebuah perzinahan dan semacamnya pada sebuah kaum, kemudian mereka terang-terangan dengan itu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan sebar kepada mereka penyakit ta'un dan penyakit-penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari sini Nabi SAW memberikan keterangan bahwa kalau sudah terjadi perzinahan dan menyebar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kirim kepada mereka penyakit-penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan di zaman sekarang, ikhwata fiddin, kalau di zaman dulu ada perzinahan tetapi tidak terang-terangan, tapi di zaman sekarang kita lihat sangat terang-terangan. Bahkan ada tempat khusus seseorang boleh datang untuk berzina. Bahkan tempat-tempat itu terkadang diresmikan oleh pemerintah gitu kan, dan diambil manfaat dari situ. Padahal Nabi SAW mengatakan tidaklah tersebar perzinahan di sebuah kaum dan mereka terang-terangan dengan itu, kecuali akan disebar kepada mereka penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Shadaqa Rasulullah. Sungguh benar ucapan Nabi SAW di sini. Dulu tidak kita kenal penyakit AIDS, penyakit kelamin itu dulu tidak dikenal, dan dikenal pada hari ini. Bahkan hampir orang-orang cerdas, dokter-dokter dan peneliti-peneliti berusaha melakukan seminar, pertemuan untuk mencari obat
yang mampu mengobati penyakit itu. Tetapi Allah takdirkan sampai hari ini belum ditemukan obatnya. Sebenarnya apa manfaat pertemuan mereka? Tidak ada manfaatnya. Penelitian mereka juga tidak ada manfaatnya. Karena kalau seandainya orang yang berzina ini tidak berhenti dari zinahnya, maka penyakit itu akan terus menyerang mereka. Karena mereka sedang berperang dengan Allah. Mereka sedang berperang dengan Allah. Kalian buat susah saja, melelah letihkan mengadakan pertemuan sana sini untuk membahas itu. Intinya bukan di situ, intinya berhenti berzina. Bukan masalah mencari pengobatan, karena yang sedang Anda serang adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim bakteri-bakteri untuk mengadab manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim mengatakan wala taqrabu zina. Jangan dekat-dekat zina. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bangkai, Allah mengatakan hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Allah haramkan kepada kalian makan bangkai. Hurrimat alaikum al-maita, kemudian makan darah, kemudian makan babi, kemudian makan binatang yang disembelih bukan menyebut karena Allah. Di sini Allah katakan hurrimat, diharamkan. Kenapa dalam zina tidak disebut hurrimat? Diharamkan kepada kalian zina, tapi Allah hanya mengatakan wala taqrabu zina. Jangan dekat-dekat zina. Al-Quran tidak mengatakan hurrima alaikumuz zina, diharamkan kepada kalian zina. Karena kalau sampai itu diharamkan, tentu sebagaimana bangkai. Bangkai itu bukan hanya haram dimakan, tapi zatnya juga najis. Kalau memang diharamkan zina, berarti zinanya haram, orangnya juga haram gitu ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan jangan dekat-dekat zina, maknanya jangan ikhtilat dengan wanita, karena itu mengundang zina. Jangan menggunakan pakaian-pakaian transparan, karena itu mengundang zina ya. Jangan mendekati tempat-tempat lokalisasi, karena itu mengundang zina ya. Jangan membaca dan melihat gambar-gambar yang tidak boleh dilihat dari aurat-aurat, karena itu mengundang zina. Itu maksudnya ya. Jangan dekat-dekat zina itu artinya semua wasilah yang bisa mengantarkan kepada zina itu kita hindari. Demi Allah, di zaman sekarang tidak ada wasilah yang bisa mendekatkan zina kecuali ini. Ini wasilah paling besar di abad sekarang. Yang bisa mendekatkan manusia kepada zina adalah dunia internet. Karena zaman dulu, sebelum ada internet, kalau orang ingin melihat aurat perempuan, terkadang mereka mengintip di sungai-sungai, kan begitu. Sekarang Anda tidak perlu ke sungai mengintip, dan tidak ada pula sekarang wanita juga di sungai mandi. Semua sudah di kamar mandi, tertutup, ya kan. Tetapi cukup antum membeli ini, isilah kuotanya berapa gitu ya. Tinggal klik, semua film ada, semua gambar ada, wasilah zina penuh semuanya dari berbagai macam negara, tinggal dipilih. Ya, oleh karena itulah ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, ini bala sebenarnya, ujian bagi kita. Maka handphone ini seperti pisau bermata dua. Anda mau digunakan masuk surga bisa, tapi Anda juga bisa memasukkan ke dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda simfani min ahli nar lam arahuma qat, ada dua kelompok termasuk penduduk neraka dan saya tidak pernah melihat mereka. Bayangkan Nabi loh diutus itu kepada kaum yang menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Artinya Nabi itu diutus kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, tapi kaum ini enggak ada di zaman itu. Itu maksudnya. Harusnya ketika Nabi SAW diutus kepada orang-orang kafir musyrik, penyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, mestinya dua kelompok ini ada di situ. Kemudian Nabi SAW menyebutkan salah satunya apa? Seorang wanita kasiyatun, ariyatun, ma'ilatun, mumilatun,
ru'usuhunna ka'asnimatil bakhtil ma'ilah, ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Seorang wanita kasiat, dia berpakaian tapi telanjang, mungkin karena tipisnya, seolah-olah dia tidak berpakaian. Terkadang lebih merangsang dibandingkan telanjang sekalian, ya kan? Karena lebih seksi kan itu ya. Kasiat, dia berpakaian tapi ariat, telanjang. Kemudian ma'ilat, lenggak-lenggok sana sini cara berjalannya, cara bicaranya, dan kepalanya seperti punuk unta. Makanya disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, wanita-wanita yang menggelung, memocong ya, menggelung ya, digelung kepalanya, kemudian menggunakan jilbab, kemudian nampak tonjolan belakangnya, maka itu tidak boleh. Itu masuk dalam hadis ini. Jadi kalau seorang menggunakan jilbab, seorang wanita diurai kepalanya, atau cukup diikat saja diuraikan sehingga tidak nampak pocongan di belakangnya. Kan itu sama dengan punuk-punuk unta. Ya. Lah Nabi SAW mengatakan wanita-wanita seperti ini nggak ada di zaman jahiliyah. Padahal disebut zaman jahiliyah loh ya. Itu disebut zaman jahiliyah itu. Lah wanita yang kayak gini nggak ada di zaman itu. Ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, wanita jahiliyah itu seperti apa? Kemudian Allah turunkan ayat, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujnal tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah seorang wanita tinggal di rumahnya, jangan tabarruj, berdandan seperti dandanan jahiliyah. Seperti apa dandanan jahiliyah itu? Kata para ulama, dia menampakkan rambut sebelah depannya begini, kemudian kakinya tampak, kemudian diukir dengan henna. Itu orang jahiliyah loh ya. Tapi badannya ditutup, hanya nampak ubun-ubunnya sini saja, wajah dan ubun-ubunnya. Ya, kemudian diberikan warna-warna gitu ya, mungkin kalau India mungkin gitu ya. Kemudian kakinya, itu saja. Ya. Makanya wajar kata Nabi SAW, ini kaum nggak ada di zaman jahiliyah. Lah itu zaman jahiliyah padahal gitu ya. Harusnya orang-orang ini ada di zaman jahiliyah. Tapi kata Nabi, orang ini lebih jahiliyah dibandingkan jahiliyah gitu maksudnya. Jahiliyah aja nggak ada, ya kan? Makanya Rasul mengatakan, aku tidak pernah melihat sebelumnya, dan itu ada di zaman sekarang. Tapi kalau dikatakan jahiliyah nggak mau. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan perempuan yang telanjang tapi berpakaian, lenggak-lenggok cara jalannya, cara bicaranya, dan kepalanya seperti punuk-punuk unta. Lah ini semua wasilah-wasilah daripada zina. Wanita-wanita seperti ini mengundang zina, sementara Allah mengatakan wala taqrabu zina. Karena sebab perempuan yang seperti inilah banyak terjadi perzinahan di mana-mana. Makanya Allah mengatakan ketika menyeru keluarganya untuk berjilbab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin." Katakan ya Muhammad kepada keluargamu, istrimu, anak-anak perempuanmu, wanita-wanita mukmin agar mereka melembrehkan jilbab-jilbabnya. Yang dimaksud jilbab itulah menutup aurat dari kepala sampai kaki. Walaupun Abdullah bin Abbas membolehkan wajah dan telapak tangan. Ya. Tapi dari sini ma'asyiral muslimin, Nabi SAW mengatakan bahwa apabila perzinahan menyebar di mana-mana, maka akan timbul penyakit yang sebelumnya belum pernah didengar. Dan apa yang disabdakan Rasul menjadi sebuah kenyataan hari ini. Kemudian yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizan illa akhadhu bis sinin wa syiddatil maunati wa jawri sultani alaihim. La haula wala quwata illa billah. Lihat di sini yang kedua. Dan tidaklah mereka para pedagang mulai mengurangi takaran dan timbangan. Ini satu dosa saja loh ya, mengurangi takaran dan timbangan. Kemudian Rasul mengatakan illa akhadhu bis-sinin, kecuali akan ditimpakan kepada mereka pacaklik yang berkepanjangan. Cukup sampai di sini. Wasyiddatil maunati, dan kesulitan kebutuhan alias kelaparan. Cukup sampai di sini? Tidak. Wa jawri sultani alaihim, dan kezaliman penguasa akan ditimpakan kepada mereka. Hanya satu dosa di mana orang curang dalam berdagang.
mengurangi timbangan, mengurangi takaran, mengurangi meteran, tapi Allah Subhanahu wa taala azab kepada mereka dengan 3 azab. Pertama, sinin paceklik yang berkepanjangan, yang kedua kelaparan di mana-mana, yang ketiga penguasa zalim dikuasakan kepada mereka. Luar biasa ikhwatun dampaknya dosa ini, ya. Makanya dahulu Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, maka di Madinah itu sebelum Islam menyebar di sana adalah orang yang paling curang dalam berdagang, penduduk Madinah itu, ya, paling curang dalam berdagang. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada mereka, wailun lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Celaka bagi orang-orang yang mutaffif. Siapa mutaffif itu? Kalau dia jadi pembeli minta ditambah, tapi kalau dia jadi pedagang dia pula yang ngurangi. Nah, itu mutaffif tuh. Kalau posisi dia jadi pedagang, dikuranginya tuh, diganjalnya takarannya itu, ya. Tapi kalau dia jadi pembeli, dia minta ditambah. Itu mutaffif namanya. Sebenarnya mutaffif ini tidak mengenyangkan, ya. Coba sekarang pemain seseorang beli jeruk 1 kilo. Kadang-kadang tidak dipaskan kan 1 kilo, mungkin diambil 1 jeruk, mungkin kurang berapa ons. 1 jeruk yang dikurangi kalau Anda makan itu tidak mengenyangkan. Mana mengenyangkan 1 jeruk, 1 apel, 1 salak gitu kan, apalagi 1 kelengkeng kecil, mana mengenyangkan, ya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailun? Coba. Wail itu ada yang mengatakan nama neraka wail. Ada yang mengatakan wailun itu artinya wadin fi jahannam, sebuah lembah di neraka jahannam yang syadidul qa'ri, yang sangat dalam sekali, syadidun natan, yang sangat busuk sekali, yang jahannam sampai ketakutan dengan lembah itu dan berlindung kepada Allah dari lembah itu. Kenapa sampai diancam dengan wail? Karena para mutaffif itu orang-orang yang curang dalam berdagang, terkadang hanya mengurangi 1 jeruk, 1 salak, 1 kelengkeng gitu kan. Dia tidak paham bahwa para pembeli itu tidak semua orang kaya. Mungkin ada yang membeli itu orang miskin, mungkin dia orang fakir, mungkin dia anak yatim yang membeli itu. Ketika yang membeli itu anak yatim, berarti dia mengambil hak anak yatim. Ketika yang membeli itu fakir miskin, berarti mengambil hak fakir miskin. Makanya bukan masalah mengurang atau menambahnya, tapi di sini ada unsur kezaliman. Kezaliman. Makanya kenapa Allah mengatakan wailun, celaka bagi orang mutaffifin ini, ya. Bahkan dampak buruknya ekonomi, kalau seseorang sudah tidak berdagang seperti berdagangnya Nabi SAW, maka Allah akan timpakan 3 perkara ini. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan beri hujan kepada mereka. Akan terjadi pacaklik yang berkepanjangan. Lama enggak hujan nih di Batam banyak. Ya kita tidak tahu, jangan-jangan masalah ini, ya kan. Kemudian syiddatul maunah, sulit mencari kebutuhan, sulit mencari makan, sulit mencari pekerjaan, ya. Kemudian dikuasakan kepada mereka kezaliman penguasa, sehingga penguasa semena-mena untuk mengambil hak kita sesuka mereka. Kemudian yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaulal bahaim lam yumtaru. Tidaklah mereka menahan zakat, tidak mau memberikan zakat harta-harta mereka, kecuali dicegah kepada mereka hujan. Tidak akan turun hujan kepada mereka dari langit. Kalau bukan karena binatang-binatang ternak, tentu mereka tidak akan dihujani, ya. Kalau kita lihat ikhwatu fiddin, berapa sih jumlah orang-orang fakir dan berapa jumlah orang-orang kaya? Demi Allah, kalau seandainya orang-orang kaya itu mau mengeluarkan zakatnya di Batam ini, saya kira tidak ada orang miskin di Batam ini. Kalau orang-orang kaya di Batam ini mau mengeluarkan zakatnya kepada orang miskin, tidak ada orang miskin di Batam ini. Tetapi yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, karena mereka bakhil, ya. Celakanya ikhwatu fiddin, ternyata kita bisa melihat orang-orang miskin disuruh bersedekah, orang-orang miskin disuruh mengeluarkan zakat, tetapi orang kaya, terkadang sama sekali tidak disuruh. Aneh, yang miskin suruh zakat, yang kaya suruh diam. Harusnya orang kaya itu dengan kesadarannya, sebab bagaimanapun ikhwatu fiddin,
air ini adalah sumber kehidupan. Tumbuhan minum air, manusia minum air, jin aja minum air. Ya. Kalau seandainya air ini ditahan, jangan lagi cerita 1 minggu, 4 hari antum tidak minum bisa mati. Ya. Tapi kalau antum makan air kehidupan nih masalah. Karena bagaimanapun air itu yang menentukan kehidupan orang. Antum makan 3 hari mati atau enggak mati? Bisa mati. Tapi antum minum 3 hari enggak akan mati. Ya kan? Karena air itu adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sumber kehidupan. Kemudian walaulal bahaim lam yumtaru, kalaulah bukan karena binatang ternak. Okelah manusia ini tidak mengeluarkan zakat. Kemudian Allah tahan hujannya. Seandainya kemudian banyak orang bakhil dan tidak mau zakat tetapi masih tetap dihujani, sebenarnya hujan ini bukan untuk manusia. Hujan ini untuk selain manusia, untuk binatang ternak. Maka disebutkan apabila sudah lama tidak turun hujan, maka seluruh binatang-binatang itu akan melaknat manusia karena sebab dosa-dosa mereka. Dan itu disebutkan dari perkataan salaf. Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala mengatakan, innal bahaim, sesungguhnya binatang-binatang ternak itu tal'anu usata bani Adam, akan melaknat para pelaku maksiat dari Bani Adam idashtaddatis sanah, apabila hujan tidak turun-turun terlalu lama. Jadi kalau seandainya sudah lama tidak turun hujan, itu binatang-binatang itu pada keluar, ya, kemudian melaknat manusia yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, karena semua kan karena sebab maksiat masalahnya, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwa min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aidihim. Kalaulah mereka mulai membatalkan perjanjian-perjanjian Allah dan Rasulnya, kecuali Allah kuasakan kepada mereka musuh dari selain mereka, kemudian mengambil sebagian harta yang ada pada tangan-tangan kalian. Artinya kalau orang sudah mulai tidak amanah, jadi pemimpin tidak amanah, jadi pejabat tidak amanah, jadi ketua tidak amanah, melakukan perjanjian dia khianat. Kalau sudah banyak pengkhianatan di mana-mana, tidak amanah dalam jabatan, tidak amanah dalam harta, tidak amanah dalam keluarga, kalau amanah sudah dicabut sehingga yang ada khianat di mana-mana, maka Allah Subhanahu wa taala akan kuasakan musuh-musuh kalian. Orang-orang asing datang masuk ke negeri kita, kemudian mengambil kekayaan, sebagian kekayaan kita dan meninggalkan sebagiannya. Ini disebabkan tidak amanah. Tapi kalau para pemimpin itu amanah kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana Allah mengatakan, aufu bil uqud, ya, tepatilah, amanahlah dalam akad-akad kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kekayaan negeri ini dan tidak akan diambil musuh-musuhnya. Ya, makanya ini penting sekali urusan amanah ini. Maka cari pemimpin yang amanah, pejabat yang amanah, supaya kita tetap merasakan barakah dari langit dan dari bumi. Dan yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah para pemimpin mereka berhukum dengan kitabullah, dan mereka justru memilih hukum-hukum selain daripada hukum Allah, kecuali Allah akan dahsyatkan permusuhan sesama mereka. Mereka akan berselisih, mereka akan saling bermusuhan, mereka saling menyerang, kalau seandainya para pemimpin tidak kembali dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Ya, memang seperti itu. Kalau para pemimpin sudah mulai mengesahkan LGBT, para pemimpin sudah melegalkan perzinahan, tempat-tempat perzinahan, para pemimpin membenci orang-orang yang menyeru kepada hukum-hukum Allah,
maka siap-siap saja berperang sesama anak bangsa. Memang seperti itu, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat takut dengan 5 perkara ini? Karena dampaknya luar biasa tuh. Dampaknya luar biasa. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan akan datang penyakit yang sebelumnya belum pernah terjadi. Yang kedua, akan dikirim paceklik, susah kehidupan dan kezaliman penguasa. Yang ketiga, akan dicegah hujan. Yang keempat, akan diambil kekayaan negeri ini. Dan yang terakhir, Allah akan kuasakan musuh-musuhnya sehingga kalian akan saling bermusuhan dalam satu daerah, satu bangsa, ketika mulai hukum-hukum Allah ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari 5 perkara ini ada kesamaan antara nomor 2 dan nomor 3, di mana hukumannya apa? Illa akhadhu bisinin, kecuali mereka akan dikuasakan dengan paceklik. Paceklik itu karena tidak turun hujan kan, ya. Kemudian juga pada nomor urut yang keempat, pada nomor urut yang kedua, yang ketiga ya. Yang ketiga, pertama ketika bicara tentang masalah kecurangan dagang, dan yang kedua bicara tentang masalah bakhil, ya kan? Maka di sini ada kemiripan, sama-sama dicegah hujan kepada mereka. Tetapi secara umum bukan hanya soal urusan masalah kecurangan dan berdagang ataupun mencegah zakat, tidak. Maksiat itu menyebabkan tidak turunnya hujan. Saya akan ceritakan ya satu kisah Israiliyat. Tetapi tidak mengapa kita kisahkan kisah ini selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Hadithu an Bani Israil wala haraj. Dahulu di zaman Nabi Musa, kita tahu bahwa istisqa, meminta hujan itu bukan hanya terjadi pada umat Nabi saja, tetapi salat istisqa juga berlaku kepada umat-umat sebelum Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idistasqa Musa qaumahu, ketika Musa meminta hujan dengan kaumnya. Artinya di zaman Nabi Musa pernah terjadi paceklik kan, karena mereka meminta hujan. Maka Musa pun akhirnya mengumpulkan kaumnya Bani Israel sebanyak 70.000 manusia, dikumpulkan di tanah lapang. Akhirnya kemudian Musa pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menurunkan hujan kepada Bani Israel. Tetapi ketika melihat ke atas yang tadinya ada awan hitam, tiba-tiba awan hitam itu menghilang dan menjadi cerah, seolah-olah doanya Nabi Musa tidak dikabulkan. Padahal yang berdoa Nabi Musa, kalimullah, ulul azmi, dan dia nabi yang paling masyhur di kalangan nabi-nabi Bani Israel. Sehingga Nabi Musa alaihi salatu wassalam merasa kaget. Kenapa tidak diijabah doanya? Ya. Kenapa harusnya hujan malah cerah langitnya? Maka Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ada apa ini?" Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Musa, sesungguhnya aku tidak menurunkan hujan kepada kalian karena dari umatmu, dari 70.000 yang kau kumpulkan itu, ada satu orang, rajulun asallaha arba'ina sanatan, ada satu orang yang dia bermaksiat kepada Allah selama 40 tahun dan manusia tidak tahu. Itu penyebab aku tidak mau menurunkan hujan." Satu orang loh ya, menjadikan penyebab tidak dikabulkannya doa Nabi Musa, padahal seorang nabi. Makanya Allah mengatakan wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada fitnah. Kalau menimpa itu bukan hanya ditimpakan kepada orang dolim saja, tetapi orang baik pun terkena imbasnya. Nah, ini nabi loh terkena imbasnya. Ya, bukan hanya nabi, rasul, Nabi Musa itu. Maka Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, "Dullani ya Rabb, tunjukkan kepadaku siapa dia, kuusir dia." Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan laki-laki itu. Tapi Allah mengatakan, "Ya Musa, seru saja. Siapa yang bermaksiat 40 tahun keluar dari situ." Kata Musa alaihi salatu wassalam, "Ya Rabb, suaraku terbatas. Macam mana aku akan berteriak
di 70.000 orang. Lain nggak ada pakai mic gini, senang kan begitu. Zaman dulu nggak ada mic kan begitu ya. Tapi Allah mengatakan seru saja, aku yang akan menyampaikan suaramu kepada mereka. Akhirnya kemudian Musa pun menyeru, siapa di antara kalian man minkum rajulun asallaha arba'ina sanatan, siapa di antara kalian seorang laki-laki yang bermaksiat kepada Allah 40 tahun, tunjukkan batang hidungnya. Ya, siapa yang mau? 70.000 orang. Akhirnya satu dengan yang saling memandang. Jangan kamu kan begitu kan? Jangan kamu kan? Akhirnya semua orang, mana ada yang mau ngaku? Ya. Akhirnya Musa berteriak lagi, man minkum rajulun asallaha arba'ina sanatan, siapa di antara kalian yang bermaksiat kepada Allah 40 tahun, tunjukkan batang hidungnya. Tak ada yang, gimana mau ngaku? Sampai 3 kali Musa menyebut kalimat itu. Sampai akhirnya ada seorang laki-laki yang merasa bahwa yang dikatakan Musa itu mengarah kepada dirinya. Maka saking malunya dia tutup kepalanya dengan sorbannya. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, aku sudah bermaksiat 40 tahun. Tetapi kau berusaha untuk tidak menampakkan dosa-dosaku di hadapan manusia. Kau tutupi aibku. Apakah hari ini harus kutampakkan aibku? Pada selama 40 tahun kau tutup aibku. Apakah hari ini harus kutampakkan aibku? Maka dia mengatakan, wallahi tubtu ilaika ya Rabb, demi Allah aku bertobat kepadamu ya Rabb. Ketika dia mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba langit gelap. Langit gelap, ya. Dan tiba-tiba hujan deras. Nabi Musa heran ketika itu. Orang itu belum muncul, tetapi sudah hujan kan begitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika itu ditanya oleh Musa, ya Rabb, bukankah kau mengatakan di situ ada orang yang bermaksiat kepada Allah 40 tahun? Kenapa kau hujani kami? Maka Allah mengatakan, ya Musa, sesungguhnya orang yang mencegah hujanku, dia pula yang menjadikan penyebab hujan itu turun. Dia yang menjadikan penyebab tidak turun hujan, dia pula yang menyebabkan hujan. Ya. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, bisakah tunjukkan orang itu yang mana? Maka Allah mengatakan, ya Musa, aku sudah tutupi dosanya 40 tahun. Sekarang dia sudah bertobat, kau suruh dosanya diketahui manusia, kan gitu. Aku sudah tutupi dosanya 40 tahun, kau suruh dia mengaku di hadapan manusia. Ya. Bahasanya sudahlah, jangan kau tahu siapa dia. Yang jelas sudah turun hujan gitu maksudnya. Ya. Tapi di sini hikmahnya apa? Gara-gara satu orang, satu negeri susah gara-gara maksiat dia. Kalau satu orang bermaksiat saja membuat susah satu negara, macam mana kalau yang bermaksiat itu satu negara gitu ya? Negara mana lagi yang dibuat susah sama negara ini? Ya. Bahkan kebalikan kisah ini. Di zaman Abdullah bin Mubarak radhiyallahu rahimahullahu taala, seorang alim min ulama tabi'in, bahkan dikatakan sadatus tabi'in. Ulama dari ulama-ulama, pemimpin para tabi'in. Abdullah bin Mubarak, seorang zahid, alim, luar biasa kealimannya. Bahkan walaupun dia imam ahli zuhud, tetapi tidak menghalangi dia orang kaya. Bayangkan, Abdullah bin Mubarak itu kaya sekali. 500 para ulama seperti Fudail bin Iyad dan yang lainnya itu digaji sama dia. Dia ulama, dia juga menggaji ulama. Saking kayanya. Kaya sekali Abdullah bin Mubarak itu. Ya. Tapi kekayaannya tidak melalaikan dia untuk menjadi imamul zahidin, imamnya ahli zuhud. Jadi kalau antum melihat dan ingin tahu seperti apa orang zuhud, lihatlah Abdullah bin Mubarak. Padahal dia kaya. Dari sini menunjukkan bahwa zuhud itu bukan orang yang compang-camping, bukan orang yang makan nasi kering, bukan. Ya, zuhud itu meletakkan kekayaan di tangan dan hatinya hanya diserahkan untuk Allah saja. Itulah zuhud. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi suatu ketika Abdullah bin Mubarak itu mengadakan safar. Dia kan orang Irak. Dia safar ke Mekah. Rupanya di Mekah itu sedang terjadi paceklik hebat. Tidak turun hujan lama. Tiba-tiba kemudian penduduk Mekah ini pada keluar ke Masjidil Haram untuk melakukan istisqa, salat istisqa di zaman Abdullah bin Mubarak itu.
para ulama, orang-orang soleh, masyarakat, semua keluar. Ya. Tetapi solat sudah selesai, doa pun dipanjatkan, tidak kunjung awan ini menjadi hitam dan tetap saja terang. Soalnya tidak diijabah doa mereka. Ya. Akhirnya Abdullah bin Mubarak dikejutkan dengan seorang laki-laki berkulit hitam keluar dari salah satu pintu Masjidil Haram. Kemudian solat persis di depannya. Setelah solat 2 rakaat, tiba-tiba dia angkat kedua tangannya dan mengatakan, Ya Rabb, kabulkanlah permintaan orang-orang ini. Ya Rabb, kabulkannya permintaan orang-orang ini. Maksudnya orang yang sedang solat istisqa itu. Tiba-tiba, ini doanya orang hitam berkulit hitam ini kedengaran Abdul, bukan di belakangnya masalahnya. Tiba-tiba setelah orang yang berkulit hitam itu berdoa, tiba-tiba langit gelap kemudian hujan. Abdul bin Mubarak ini heran, ini siapa orang ini? Kenapa doa sebanyak ini tidak dikabulkan? Kok ini pula dikabulkan, itu maksudnya. Akhirnya dia ingin mencari tahu siapa orang ini sebenarnya, apa yang dilakukannya, sesoleh apapun orang ini, apa amalannya, ya, dihabiskan untuk apa kehidupannya, kok hebat sekali. Ya, sabda Nabi SAW seperti itu. Terkadang ada orang yang ash'as aghbar, orang-orang yang miskin sekali, tapi kalau dia aqsama Allah, bersumpah kepada Allah, la abar, Allah kabulkan permintaannya. Ada orang-orang tertentu di masyarakat kita itu yang ikhlas orangnya, walaupun dia susah tapi doanya mustajab. Ya. Akhirnya dibuntuti sama Abdullah bin Mubarak. Kemana orang ini? Rupanya masuk ke salah satu rumah dari gang-gang kota Mekah. Ketika dia masuk, ditandai alamatnya. Besoknya dia ingin menemui orang itu. Rupanya yang keluar bukan berkulit hitam, yang keluar pula orang putih. Aneh, masuk hitam kok keluar putih kan begitu. Maksudnya orang lain. Ketika ditanya, siapa kamu? Benarkah ini rumahnya orang yang seperti ini ciri-cirinya? Hitam, begini, begini, begini. Kata orang yang berkulit putih, iya, dia di sini dan saya tuannya. Rupanya dia budak, gitu ya. Dan saya tuannya. Ya. Kemudian Abdullah bin Mubarak bertanya soal kehidupan budaknya itu. Bagaimana selama dia jadi budakmu di sini? Maka tuannya mengatakan, salah satunya menceritakan bahwa budakku yang satu ini, wahai tuan, kalau di siang hari dia tidak pernah meninggalkan hak tuannya, dan kalau di malam hari dia tidak pernah meninggalkan hak Tuhannya. Dia bagi dua waktunya. Dia mengabdi kepada tuannya dan tidak lupa beribadah kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Abdullah bin Mubarak takjub dengan budak itu. Abdullah bin Mubarak kan orang kaya. Kata Abdullah bin Mubarak, "Bi'ni. Bagaimana kalau kau jual budak itu kepadaku? Sebutkan nominalnya. Saya tidak akan menawar, berapapun aku beli," katanya. Dia ulama kan itu. Dia senang dengan orang-orang soleh kan itu. Berapapun ku beli. Ya. Tetapi tuannya menolaknya dan mengatakan, demi Allah wahai Tuan, selama dia berada di kehidupanku berkah dengan adanya dirinya. Tidak akan kujual, berapapun kau akan tawar tidak akan kujual. Tapi terus didesak. Jadi heranlah ini tuannya si budak tadi. Kamu ini siapa sebenarnya? Kok mendesak sekali ingin memiliki budakku seperti itu? Dia mengatakan, saya adalah Abdullah ibnu Mubarak. Mendengar nama itu, siapa yang tidak kenal Abdullah bin Mubarak, ulama dunia, ya, harum namanya, dikenal orang. Maka ketika mendengar di hadapannya Abdullah bin Mubarak, dia mengatakan, kalau engkau memang Abdullah ibn Mubarak yang masyhur, yang terkenal itu, saya tidak akan jual budakku, tapi saya akan hadiahkan kepadamu. Mudah-mudahan dia lebih manfaat kepadamu kan itu. Wah, senang tak, jadi dibelilah kan begitu, utuh modalnya kan itu. Akhirnya kemudian dibawa pulang di budak ini ke Irak. Maksud tujuannya Abdullah bin Mubarak itu ingin dikenalkan dengan para ulama yang ada di sana, bahwa di Mekah masih ada orang soleh, orang yang kalau berdoa itu mustajab doanya. Ingin dikenalkan seperti itu kepada para ulama-ulama yang ada di Irak. Tetapi di tengah jalan budak ini minta berhenti. Kemudian dia minta waktu agar disediakan waktu untuk sholat 2 rakaat. Maka diberikan izin sama Abdullah bin Mubarak. Dia pun sholat 2 rakaat. Dalam sujud dia berdoa. Dalam doanya bahwa dia tidak ingin berjumpa dan diketahui siapa dia, dan dia minta diwafatkan saat sujud. Doa dia mustajab, ikhwan, ya kan? Hujan saja turun-turun kan itu ya. Ketika dia berdoa dalam sujudnya minta diwafatkan ketika sujud, Allah kabulkan.
Akhirnya ketika dia salat 2 rakaat kemudian sujud, dia tidak pernah bangun dari sujudnya, kemudian meninggal dunia. Dari situ Abdullah bin Umar menangis karena belum bisa mengajak dia dan memperkenalkan kepada para ulama di zamannya bahwa masih ada orang saleh di sini. Lihat di sini ikhwan, kalau kisah Nabi Musa, satu orang yang bermaksiat, dengan sebab dia hujan tidak turun. Tapi kisah Abdullah bin Mubarak dengan satu orang saleh, walaupun dia budak, tetapi penyebab hujannya turun. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kondisi akhir-akhir ini kita lihat di berbagai macam daerah, di Batam sendirilah kan begitu. Sudah lama tidak turun hujan kan. Sekarang dulu kita lihat Batam ini luar biasa rindangnya, luar biasa hijaunya, masih banyak hutan gitu ya. Sekarang sudah gersang rasanya. Sudah ada pemanasan global tahapan namanya gitu kan. Bahkan hujan tidak kunjung turun juga. Walaupun hujan turun ya paling lewat saja, nyicil sikit-sikit kan gitu ya. Ya kita tidak tahu penyebabnya, tetapi kalau kita mengacu selaku muslim kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka boleh jadi penyebab-penyebabnya itu ya karena maksiat mereka, salah satunya di sini. Karena sudah mulai curang dalam berdagang, kemudian tidak mau bayar zakat, kemudian perzinahan di mana-mana, kemudian juga pemimpin-pemimpin yang zalim mulai bermunculan, tidak berhukum dengan hukum Allah, kemudian mulai berkhianat kepada amanah-amanah yang Allah amanahkan kepada mereka. Mungkin boleh jadi karena 5 perkara ini sudah menyebar, dan itulah penyebab Allah Subhanahu wa taala tahan hujan. Walaupun hujan sebenarnya itu bukan untuk kita, tapi untuk para binatang. Kalau bukan karena binatang-binatang ternak, tentu Allah tidak akan menghujani manusia. Wallahu alam ikhwata fillah, muliakan Allah azza wa jal. Tetapi kalau memang terus menerus seperti ini, maka ada namanya syariat salat istisqa. Bagaimana caranya? Salat istisqa itu sama dengan salat id, persis kaifiahnya. Takbir yang pertama 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Takbir yang kedua 5 kali takbir selain takbir intiqal. Sama persis. Salat id itu dilakukan persis seperti salat istisqa, persis seperti salat id. Kaifiahnya, caranya. Cuman yang membedakan ketika berdoa. Ketika selesai salat id, kemudian seorang khatib berkhutbah mengingatkan tentang dosa dan maksiat, kemudian menyuruh untuk bertobat kepada Allah azza wa jal. Kemudian selepas itu membalik baju, jadi bajunya dicopot kemudian dibalik. Kalau pakai sorban, sorbannya dibalik. Kalau pakai selendang, selendangnya dibalik. Begitu ya. Nah, kenapa dibalik? Kenapa dibalik? Kan kalau dibalik, ini pakaian kalau terbalik kan nggak rapi, ya kan? Kan ada pakaian bagus, kalau dibalik kan jadi nggak bagus gitu ya. Kecuali mungkin jaket yang bolak-balik gitu ya. Tapi rata-rata pakai kalau dibalik ya nggak bagus lah, atau serban dibalik, malah belakangnya yang kemudian dikedepankan gitu ya. Kata para ulama, dibaliknya serban ataupun selendang ataupun pakaian ketika sholat istisqa itu ingin menunjukkan bahwa sebab terbesar kenapa hujan tidak turun karena kesombongan manusia, supaya tidak nampak tidak sombong di balik. Ya, untuk menunjukkan ketawaduan kita kepada Allah azza wa jal, itu menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menghujani kita. Tapi kalau kita masih tetap sombong, maka Allah tidak pernah menghujani kita. Kalaupun turun hujan itu untuk binatang saja. Wallahu alam, saya kira ini yang bisa sampaikan, karena saya juga lagi ditunggu tamu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi antum pulang ditutup nggak jalan? Bukan Pak. Enggak, yang orang kawin di bawah itu. Oh, belum Ustaz. Belum ya. Itu malam ini berarti ya? Kayaknya. Kalau tadi malam balik masih cukup. Belum dipasang bos. Nah, jantan. Hahaha.